Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Perkenalkan, kami Aminul Alimin, dosen prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam pada Fakultas Dakwah dan Usuluddin Universitas Ibrahimi Sukorejo Situbondo. Kami ingin mengungkapkan tentang PDD dan UKT-PT bidang pengajaran pada proses pengajuan sertifikasi dosen. Alhamdulillah, kami mendapatkan amanah untuk mengampu mata kuliah Komunikasi Islam. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS yang mengkaji integrasi teori ilmu komunikasi modern dengan nilai-nilai etika dan prinsip Islam. Adapun pembahasannya mencakup prinsip qaulan sadidan, yaitu berbicara jujur, benar, dan lurus atau tidak manipulatif. Kemudian qaulan balighon, komunikasi yang efektif, tepat sasaran, dan mudah dipahami. Berikutnya qaulan ma'rufan, berkata yang baik, santun, dan menolak keburukan dengan cara yang baik. Selanjutnya, qaulan kariman, ucapan yang mulia, menghargai dan menghormati lawan bicara. Terus, qaulan layinan, berbicara yang lemah lembut dan penuh kasih sayang. Yang terakhir, qaulan maisuron, yaitu ucapan yang ringan, memberikan kemudahan, serta tidak menyusahkan, sebagai pedoman dalam berdakwah, jurnalistik, dan relasi sosial di era digital. Kemudian, adapun gambaran spesifik mengenai apa yang dipelajari dan ruang lingkup mata kuliah ini, yang pertama yaitu etika komunikasi Islam, yaitu membahas pedoman moral dalam bermedia dan berbicara seperti tabayun atau klarifikasi, amanah, jujur, menghindari ghibah atau gosip, serta hoak, berita bohong hasil rekayasa. Yang kedua, komunikasi dalam Al-Quran dan hadis, yaitu mengkaji model komunikasi prophetic communication, dan konsep retorika dakwah. Yang ketiga, strategi media dakwah, penerapan prinsip komunikasi Islam untuk produksi konten, public speaking, dan manajemen media penyiaran Islam. Kemudian, kemampuan akhir yang diterapkan atau capaian pembelajaran mata kuliah CPMK 1, yaitu mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar teori mata kuliah komunikasi Islam. Berikutnya CPMK 2, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis perilaku individu, seperti kepribadian, persepsi, motivasi, nilai, dan sikap dalam kehidupan sehari-hari. CPMK 3, mahasiswa diharapkan mampu mengevaluasi dinamika kelompok, seperti komunikasi, kepemimpinan, kekuasaan, politik, dan konflik. CPMK 4, mahasiswa diharapkan mampu merancang strategi
pengelolaan budaya organisasi, struktur, dan perubahan organisasi. Berikutnya, bahan kajian materi pembelajaran. Yang pertama, definisi komunikasi Islam. Lanjut, kajian komunikasi Islam. Yang ketiga, manfaat komunikasi Islam. Yang keempat, sumber komunikasi Islam. Kelima, ilmu komunikasi. 6, jenis pesan komunikasi Islam. 7, kekuatan pesan komunikasi Islam. 8, metode penyampaian pesan komunikasi Islam. 9, fungsi-fungsi komunikasi Islam. 10, bentuk-bentuk komunikasi Islam. 11, komunikasi interpersonal. 12, komunikasi antar manusia. Berikutnya, metode pembelajaran yang kami terapkan, yaitu diantaranya kuliah dan diskusi kelompok, studi kasus atau case method, kemudian kuliah interaktif dan kuis. Yang keempat, diskusi dan role play. Berikutnya, self assessment dan diskusi. Dilanjutkan studi kasus. Lanjut lagi kuliah dan presentasi. Dilanjutkan lagi ujian tulis dan proyek. Berikutnya kolaboratif learning. Berikutnya simulasi dan games. Ada studi tokoh dan pemimpin. Kemudian debat, diskusi, kasus. Lanjut role play, negosiasi. Ada kuliah dan bedah struktur. Ada proyek dan based learning. Kemudian yang terakhir, proyek akhir atau ujian tulis. Kemudian indikator dan bentuk penilaian. Keaktifan diskusi awal, partisipasi mahasiswa, dalam analisis kasus keragaman, kuis objektif atau esai pendek, penulisan penilaian presentasi kelompok, hasil analisis kepribadian diri, analisis bias dalam keputusan, evaluasi program insentif atau motivasi, ada nilai UTS. Lanjut, kinerja kerja kelompok, efektivitas komunikasi tim, analisis gaya kepemimpinan tokoh, ketajaman argumentasi debat, praktek negosiasi, analisis bagan organisasi perusahaan, draft rencana manajemen perubahan, terakhir ada nilai UAS. Kemudian komponen dan bobot penilaian. Yang pertama, keaktifan dan partisipasi kelas, yaitu 10%. Berikutnya tugas mandiri atau kelompok, studi kasus, itu 20%. Yang ketiga, proyek atau based learning atau presentasi 20%. Ujian tengah semester 25%. Yang terakhir, ujian akhir semester 25%. Demikian yang dapat kami sampaikan. Berikutnya akan kami sampaikan terkait dengan proses belajar mengajar dengan para mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sholatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini berkat
rahmat dan hidayah Allah, kita diberi kemampuan, kesempatan untuk hadir pada perkuliahan hari ini. Ini perkuliahan yang kedua kan ya? Ya. Oke. Berikutnya saya ingin ada yang menyampaikan materi yang kemarin, rangkuman materi pertemuan pertama. Siapa yang berkenan untuk menyampaikan rangkuman pada mata kuliah yang pertemuan pertama kemarin? Saya Bapak. Alhamdulillah, Rania ya? Iya Bapak. Mari silakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Bapak karena sudah memperkenankan saya untuk mengulas kembali materi tentang komunikasi Islam di pertemuan pertama. Baik, kita akan membahas tentang definisi komunikasi Islam. Kita bahas dulu komunikasinya. Komunikasi menurut beberapa pakar ialah proses berbagi dan membagikan pengalaman dengan tujuan saling mempengaruhi. Sedangkan Islam berdasarkan makna dan bahasa adalah kedamaian dan keselamatan. Islam dalam artian kedamaian dan keselamatan, inilah yang mewarnai Islam itu sendiri. Akhirnya, komunikasi Islam adalah komunikasi yang berusaha membangun hubungan yang baik antara diri sendiri dan sesama manusia, serta dengan Sang Pencipta. Sekian ulasan dari materi di pertemuan pertama tentang komunikasi Islam. Mungkin dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan pertemuan yang kedua pada mata kuliah komunikasi Islam, yaitu tentang kajian komunikasi Islam. Komunikasi dalam Islam atau komunikasi Islam adalah proses penyampaian pesan yang bernilai ibadah dan berlandaskan akhlak karimah. Kenapa? Karena bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Adapun tujuannya dari komunikasi Islam itu selain menyampaikan informasi antar manusia, hablum minan nas, juga bisa meningkatkan hubungan vertikal dengan antara hamba dengan Sang Pencipta, yaitu hablum minallah. Kemudian dalam penerapannya, komunikasi menuntut etika moral yang kuat sesuai pedoman. Yang pertama, 6 prinsip berbicara atau etika komunikasi. Ada qaulan sadidan, perkataan yang benar, yang jujur dan tidak manipulatif. Kemudian yang kedua, ada qaulan baligho, perkataan yang efektif, tepat sasaran dan mudah dipahami. Kemudian yang ketiga, ada qaulan ma'rufah, perkataan yang baik, santun dan membawa kedamaian. Berikutnya ada qaulan kariman, yaitu perkataan yang mulia, menghargai antara yang diajak bicara dan menghormati lawan bicara. Kemudian yang kelima, qaulan layinan, yaitu perkataan yang lemah lembut dan menyejukkan hati. Berikutnya yang keenam, qaulan maisuro, yaitu perkataan yang mempermudah dan memberikan solusi. Jadi Islam sangat luar biasa tuntunannya. Kemudian bagaimana contoh-contohnya dari penggunaan masing-masing prinsip ini? Contohnya di qaulan sadidan, kita diundang menjadi saksi atau bersaksi di pengadilan, ya sampaikan apa adanya. Mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, salah, sampaikan apa adanya sesuai dengan fakta dan realita yang ada. Kemudian contohnya yang qaulan baligho, nasihat ibu kepada anaknya. Jadi seorang ibu harus mencari kata-kata yang terbaik. Nah, buanglah sampah pada tempatnya. Dengan membuang sampah di tempatnya, berarti kita akan bersih dan jauh dari sumber penyakit. Kemudian yang ketiga, contoh dari qaulan ma'rufan, yaitu sebuah tuntunan bagi
orang yang mendapatkan amanah hartanya anak yatim. Sampaikan kepada anak yatim nanti kalau engkau sudah dewasa, sudah bisa menjaga harta sendiri, akan kami berikan sepenuhnya. Kemudian berikutnya contoh qaulan kariman, yaitu perkataan anak kepada orang tua. Jangan sampai membuat kata-kata yang menyinggung baik perasaan maupun diri dari orang tua. Berusaha mencari kata-kata yang terbaik untuk disampaikan kepada orang tuanya. Berikutnya contoh qaulan layinan. Perkataan ini menjadi pedoman bagi Nabi Harun dan Nabi Musa ketika menghadapi Fir'aun. Fir'aun jelas-jelas seorang penguasa yang zalim, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Itu ada tuntunannya. Membuat kata-kata yang sekiranya membuat Fir'aun lebih terenyuh, lebih tertarik mengenal Islam melalui Nabi Harun dan Nabi Musa. Kemudian yang terakhir contoh qaulan maisuro, yaitu menolak permintaan pinjaman. Mohon maaf, kami belum mempunyai dana yang Anda butuhkan. Mari kita berdoa, mudah-mudahan kita semua mendapatkan rizki yang berkah dan banyak. Jadi menyenangkan itu. Orang yang mau mencari dana, mencari sedekah, entah sumbangan untuk keluarga atau untuk majelis, merasa terayomi. Berikutnya terkait aturan dasar pesan dan penyampaian. Jadi selain cara berbicara, isi pesan dan aktif komunikasi harus menjalui hal-hal yang merusak kepada komunikasi. Yang pertama adalah tabayun, yaitu selalu menverifikasi informasi yang masuk. Jangan sampai terjadi hoak atau fitnah. Berikutnya menghindari ghibah dan namimah. Jadi pembicaraan menjaga jangan sampai mengungkap keburukan orang lain, aib orang lain, dan bahkan sampai mengadu domba. Ini jangan sampai. Yang terakhir menjaga waktu dan volume. Jadi berbicara dengan intonasi yang wajar, tidak terlalu keras, tahu menempatkan kapan harus berbicara yang sesuai dengan materi. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Kemudian saya ingin dari teman-teman mengingat yang 6 tadi. Jadi persilakan mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mari diungkapkan. Yang pertama ada qaulan sadidan, yaitu perkataan yang benar, jujur, dan tidak memanipulatif. Jadi yang nomor 2 adalah qaulan balighah, di mana qaulan balighah ini adalah perkataan yang efektif, tepat sasaran, dan mudah untuk dipahami. Nah, yang ketiga, qaulan ma'rufan, baik, santun, dan membawa kedamaian. Selanjutnya yang keempat ialah qaulan karimah, yaitu perkataan yang mulia, menghargai atau menghormati lawan bicara. Selanjutnya yang kelima yaitu qaulan layyinah, yaitu perkataan yang lemah lembut. Yang terakhir qaulan maisuro, yaitu perkataan yang mempermudah dan memberi solusi. Nah, berikutnya ketika tadi sudah ada yang mengungkapkan 6 prinsip komunikasi Islam, saya pengen hari ini ada yang menyampaikan rangkuman dari materi hari ini. Siapa kira yang berkenan? Saya Bapak. Oh, alhamdulillah, saudara Neneng. Dipersilakan, persilakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya Bapak. Saya akan mengulas sedikit tentang kajian komunikasi Islam. Dalam Islam, komunikasi adalah proses penyampaian pesan
yang bernilai ibadah dan berlandaskan akhlakul karimah, serta bersumber kepada Al-Quran dan hadis. Tujuannya tidak hanya untuk menyampaikan informasi antar manusia atau yang disebut dengan hablum minan nas, tapi untuk menjaga nilai spiritualitas kepada Allah atau yang disebut dengan hablum minallah. Dalam penerapannya, komunikasi menuntut etika moral yang kuat sesuai pedoman berikut. Aturan dasar dan penyampaian. Aktivitas komunikasi harus menjauhi hal-hal yang merusak. Yang pertama, tabayun. Selalu memverifikasi keadaan informasi sebelum menyebarkan agar terhindar dari hoaks dan fitnah. Yang kedua, menghindari gibah dan namimah, yaitu menjaga lisan dan membicarakan keburukan orang lain atau bergosip dan mengadu domba. Yang ketiga, menjaga waktu dan volume. Berbicara dengan intonasi yang wajar, tidak terlalu keras, dan tahu menempatkan waktu yang tepat. Sekian ulasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Neneng, terima kasih semuanya. Berkat rahmat dan hidayah Allah, kita bisa menyelesaikan perkuliahan mata kuliah komunikasi Islam pada hari ini. Kemudian perlu diingat, jadi ada tugas membuat makalah, baik untuk yang pertemuan pertama kemarin dan pertemuan yang hari ini. Masing-masing kelompok itu dua orang, Jadi nanti besok saya ingin ada yang dikumpulkan, nanti juga ada yang presentasi terkait makalah yang sesuai dengan pertemuan yang pertama dan yang kedua ini. Jadi masing-masing kelompok itu punya dua makalah untuk pertemuan yang pertama dan makalah untuk pertemuan yang kedua. Oke, berikutnya sebelum kita tutup perkuliahan hari ini, mari kita berdoa supaya ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang berkah dan membawa berkah bagi semuanya. Amin. Mari teman-teman kita tutup perkuliahan kali ini dengan pembacaan kafaratul majlis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya Bapak. Saya akan mengulas sedikit tentang kajian komunikasi Islam.
Dalam Islam, komunikasi adalah proses penyampaian pesan yang bernilai ibadah dan berlandaskan akhlakul karimah, serta bersumber kepada Al-Quran dan hadis. Tujuannya tidak hanya menyampaikan untuk manusia, tetapi untuk Allah juga. Gimana sih cara ngomongnya? Yang kelima, yang ketiga.